Mania udah pada tahu belum kalau Jakarta udah nggak menyandang status sebagai daerah khusus ibu kota atau DKI lagi sejak 15 Februari 2024. Berakhirnya status Jakarta sebagai ibu kota ini merupakan implementasi dari UU Ibu Kota Nusantara atau IKN. Nah, tapi bukan berarti IKN udah resmi jadi ibu kota, soalnya belum keluar keputusan presidennya. Tapi rencananya, ibu kota bakal resmi pindah ke IKN pas HUT ke-79 RI nanti tanggal 17 Agustus tahun ini. Nah, walau udah nggak menyandang status sebagai ibu kota, pemilihan gubernur atau Pilgub Jakarta masih jadi primadona loh. Sejumlah nama politikus sudah mencuat untuk memperebutkan kursi nomor 1 di Jakarta. Misalnya Ahmad Sahroni dari Nasdem, terus Ridwan Kamil dan Ahmad Zaki Iskandar dari Golkar, sampai nama Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah. Terus nama ex-gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok juga ikut disorot nih. Bahkan ada nama Kaisang dari PSI juga loh. Tapi sayangnya ternyata belum cukup umur. Soalnya usia minimal untuk ikut pilkada tuh 30 tahun. Sedangkan Kaisang masih 29 tahun. Waduh, nyaris banget ya. Nah, nggak cuma mereka nih. Dikutip dari Antara, Kaukus Muda Betawi nyaranin Prasetyo Edy Marsudi. Soalnya dia udah jadi ketua DPRD Jakarta selama 2 periode. Ada juga nama 2 tokoh Betawi yang muncul, yaitu anggota DPD RI Dapil Jakarta Dailami Firdaus dan Imam Besar Forum Betawi Rempuk atau FBR KH Lutfi Hakim. Wadaw, banyak banget ya nama-nama yang muncul di bursa Cagup Jakarta. Padahal Jakarta nanti pas pilkada udah bukan ibu kota loh, tapi Jakarta bakal tetap jadi pusat perekonomian Indonesia. Dilansir dari Antara, Jakarta sebagai kota global dan pusat ekonomi nasional bisa memacu pertumbuhan sentra-sentra ekonomi di daerah lain. Jakarta bakal tetap menarik bagi masyarakat yang ingin mencari penghidupan lebih baik. Soalnya ada banyak lapangan kerja di Jakarta. Nah, aturan soal Jakarta sebagai pusat ekonomi Indonesia ini juga udah diatur dalam rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau RUU DKJ, yang mana RUU DKJ ini bakal segera disahkan di rapat paripurna DPR nanti. Dilansir dari website BPS per November 2023, perekonomian Jakarta berdasarkan besaran produk domestik regional bruto atau PDRB atas dasar harga berlaku triwulan 3 2023 mencapai 858,55 triliun. Nah, pertumbuhan ekonomi Jakarta triwulan 3 2023 ini tumbuh sebesar 4,93% year on year. Nah, pertumbuhan tertingginya terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan yang mencapai 13,96%. Terus juga didominasi sama lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, sama reparasi mobil dan sepeda motor, yang mana besarannya mencapai 17,7%. Sementara itu, ekspor barang dan jasa juga mencapai 67,96%. Wow, gede ya. Nah, pariwisata Jakarta juga lagi disorot nih. Kini nggak cuma Bali aja yang jadi destinasi wisata favorit mancanegara, tapi Jakarta juga loh. Dikutip dari website Kemenparekraf, Jakarta mendapat penghargaan One of the Best Cities to Visit in 2024. Versi majalah terkemuka Amerika Serikat yaitu Lonely Planet. Menparekraf Sandiaga Uno menerima langsung penghargaan itu di London, Inggris pada bulan November 2023 lalu. Nah, masih dilansir dari website Kemenparekraf, sepanjang Januari hingga Juni 2023, Jakarta udah dikunjungi sama 798.163 wisatawan mancanegara. Jakarta emang jadi salah satu kota di dunia yang memiliki banyak banget atraksi wisata hingga kulinernya. Ditambah lagi, sekarang moda transportasi publik di Jakarta tuh udah terintegrasi dan udah diperbanyak. Jadi, para wisatawan bisa nikmatin berbagai aktivitas wisata dengan mudah pakai transportasi umum. Mulai dari belanja on budget di Tanah Abang, sampai belanja barang luxury di mal-mal besar kayak Grand Indonesia. Atau bisa juga wisata sejarah di museum-museum Jakarta, dan jalan-jalan sore di taman-taman Jakarta yang udah direvitalisasi. Nah, sekarang jadi fenomena nih, lari di GBK atau di JIS. Sekarang juga banyak banget tempat nongkrong atau hangout anak muda di Jakarta, apalagi di Jaksel atau di Jakarta Selatan. Ibaratnya, jalan 5 meter dikit, pasti ketemu kafe. Belum lagi produk UMKM Jakarta yang makin keren. Makanya pertumbuhan ekonomi di Jakarta bisa tumbuh pesat. Wajar sih kalau Pilgub Jakarta masih jadi primadona. Jadi kepo nih. Siapa ya yang nanti bakal mimpin Jakarta? Menurut kalian siapa nih guys yang cocok? Komen ya.